2024-05114, mahasiswi Institut Ilmu Kesehatan Promonia, Program Studi Sarjana Keperawatan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan konsep keperawatan pada pasien ileus obstruksi, yang dimana panduan komprehensif proses keperawatan mulai dari pengkajian holistik, analisis diagnosis, intervensi berbasis bukti, implementasi hingga evaluasi pada pasien ileus obstruksi. Selanjutnya, di sini juga di bagian A, pengkajian keperawatan. Pengkajian merupakan tahap awal proses keperawatan untuk mengumpulkan data secara sistematis mengenai kondisi pasien ileus obstruksi, meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Di mana biologisnya itu di sini menjelaskan juga identitas, keluhan utama atau nyeri, kolik, mual, muntah, tidak BAB, tidak flatus. Riwayat operasi abdomen, hernia, tumor saluran cerna, pemeriksaan fisik atau biasa juga disebut inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi, serta pemeriksaan penunjang, darah lengkap, elektrolit, serum, foto, polos abdomen, CT scan, dan USG. Di mana di sosial juga menjelaskan dukungan keluarga, hubungan interpersonal, peran dalam keluarga, kondisi ekonomi, aktivitas sosial, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pengobatan. Psikologisnya juga di sini menjelaskan seperti tingkat kecemasan, respons emosional terhadap penyakit, kemampuan coping, ketakutan terhadap operasi, gangguan tidur, dan perasaan tidak berdaya. Di mana spiritualnya yang terakhir itu keyakinan agama, aktivitas ibadah, dukungan spiritual, harapan terhadap kesembuhan, dan makna sakit muncul menurut pasien. Di mana di sini juga menjelaskan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Di mana pemeriksaan fisiknya inspeksi. Inspeksi adalah distensi seperti abdomen, perubahan untuk abdomen, bekas luka operasi. Auskultasi yaitu bising usus meningkat pada fase awal, menurunkan atau hilang pada fase lanjut. Palpasi, nyeri tekan abdomen, massa abdomen, defense muskular, perkusi, bunyi timpani akibat akumulasi gas. Di pemeriksaan penunjangnya itu seperti darah lengkap, elektrolit serum, foto polos abdomen, CT scan abdomen, dan yang terakhir ultrasonografi atau USG. Diagnosis keperawatan 1 dan 2. Diagnosis 1 yaitu nyeri akut. Subjektifnya pasien mengeluh nyeri perut hilang timbul. Objektif, wajah meringis, skala nyeri meningkat, distensi abdomen. Diagnosisnya nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan intralumen usus. Diagnosis 2, defisit volume cairan. Subjektifnya pasien mengeluh mual dan muntah berulang. Objektif, mukosa mulut kering, turgor kulit menurun, intake cairan menurun. Diagnosis, defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif melalui muntah. Diagnosis keperawatan 3 dan 4. Diagnosis 3, disfungsi motilitas gastrointestinal. Subjektifnya pasien mengatakan tidak dapat buang air besar. Objektifnya tidak flatus, distensi abdomen, hasil pemeriksaan menunjukkan obstruksi usus. Diagnosis disfungsi motilitas gastrointestinal berhubungan dengan hambatan mekanis usus. Diagnosis keempat, ansietas. Subjektifnya pasien merasa takut menjalani operasi. Objektif, gelisah, sulit tidur, sering bertanya mengenai penyakitnya. Diagnosis ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap status kesehatan. Diagnosis 5, resiko ketidakseimbangan nutrisi. Subjektifnya, pasien mengeluh lemah dan tidak nafsu makan. Objektif, berat badan menurun, asupan nutrisi kurang. Diagnosis, risiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Adapun intervensi perawatan, pencegahan primer dan tersier. Pencegahan primer
Intervensi dilakukan sebelum terjadi penyakit untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah gangguan sistem pencernaan. Yang pertama itu ada edukasi pola makan sehat dan seimbang, menganjurkan konsumsi makanan tinggi serat, menganjurkan minum air putih yang cukup, mendorong aktivitas fisik teratur, pendidikan kesehatan mengenai tanda dan gejala gangguan pencernaan. Adapun pencegahan tersier, intervensi dilakukan untuk meminimalkan komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien pasca operasi. Yang pertama itu membantu rehabilitas pasca operasi, memantau komplikasi pasca bedah, edukasi perawatan luka operasi, mengajarkan pola makan setelah operasi, memberikan dukungan psikologis dan sosial, meningkatkan kemampuan aktivitas sehari-hari. Intervensi pencegahan sekunder. Intervensi sekunder bertujuan untuk mendeteksi dan menangani penyakit secara dini berdasarkan diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada nyeri akut, kaji intensitas dan karakteristik nyeri, pantau tanda vital, ajarkan teknik relaksasi napas dalam, kolaborasi pemberian analgesik, disfungsi mobilitas G1, monitor frekuensi BAB dan flatus, pantau distensi abdomen, kaji bising usus secara berkala, kolaborasi pemasangan NGT, defisit cairan, pantau intake dan output cairan, monitor tanda dehidrasi, observasi keseimbangan elektrolit, kolaborasi pemberian cairan intravena. Yang terakhir itu ada ansietas, kaji tingkat kecemasan pasien, berikan informasi yang jelas mengenai prosedur, libatkan keluarga dan dalam perawatan, berikan dukungan emosional. Adapun implementasi keperawatan, implementasi merupakan pelaksanaan seluruh tindakan keperawatan yang telah direncanakan sesuai diagnosis. Nyeri akut, mengkaji tingkat nyeri menggunakan skala nyeri, mengatur posisi nyaman, mengajarkan teknik relaksasi pemberian analgesik sesuai program terapi. Defisit volume cairan, memantau keseimbangan cairan, mengukur tanda vital, memberikan terapi cairan intravena. Disfungsi motilitas G1, mengobservasi distensi abdomen, memantau bising usus, merawat dan memantau fungsi NGT. Ansietas dan spiritual, memberikan dukungan emosional, menjelaskan prosedur tindakan, menciptakan lingkungan nyaman, memfasilitas kegiatan ibadah, memberikan kesempatan berdoa dan menghubungkan pasien dengan pemuka agama bila diperlukan. Selanjutnya itu ada evaluasi keperawatan. Evaluasi dilakukan secara komprehensif meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Biologisnya yaitu nyeri berkurang atau hilang, distensi abdomen menurun, mual dan muntah berkurang, pasien dapat flatus atau BAB, keseimbangan cairan terpenuhi. Yang kedua ada psikologis, kecemasan berkurang, pasien tampak lebih tenang, pasien memahami kondisi penyakit dan pengobatan. Ada sosial juga. Di sini sosial menjelaskan seperti dukungan keluarga meningkat, pasien mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, pasien dapat menjalankan kembali perannya secara bertahap. Yang terakhir itu ada spiritual, pasien dapat menjalankan ibadah sesuai kemampuan, menunjukkan ketenangan batin, tidak terdapat tanda distres spiritual. Adapun konsep medisnya, ileus obstruksi, gangguan mekanis pada saluran usus yang menghalangi perjalanan isi usus, kondisi darurat bedah yang membutuhkan diagnosis dan penanganan segera untuk mencegah nekrosis, perforasi dan sepsis. Anatomi fisiologi sistem pencernaan seperti pada gambar di samping, ada juga pembagiannya yaitu saluran pencernaan, mulut, faring, esofagus kurang lebih 25 cm, lambung, usus halus, usus besar atau biasa disebut dengan sekum, kolon atau rektum. Organ aksesori, kelenjar ludah, hati, kandung empedu dan pankreas. Fungsi utamanya itu ingesti, digesti, absorpsi, motilitas, eliminasi. Pada ileus obstruksi, motilitas dan eliminasi terganggu akibat hambatan lumen usus. Patofisiologi ileus obstruksi, hambatan mekanis pada lumen usus memicu rangkaian perubahan yang dapat mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Yang pertama itu ada obstruksi, hambatan lumen menyebabkan akumulasi cairan dan gas.
Distensi, abdomen mengembang dan tekanan intralumen meningkat. Iskemia, aliran darah usus terganggu, iskemia dan nekrosis. Selanjutnya perforasi, peritonitis, sepsis, risiko kematian. Distensi usus meningkatkan tekanan intralumen, mengganggu aliran darah vena dan arteri, iskemia, nekrosis serta perpindahan cairan masih ke lumen usus yang menyebabkan dehidrasi, hipovolemia dan shock hipoplemik. Manifestasi klinik, nyeri kolik, tanda dan gejalanya itu hilang timbul akibat peningkatan peristaltik usus. Distensi abdomen, gejalanya itu perut membesar akibat penumpukan gas dan cairan. Bising usus hiperaktif, contohnya itu fase awal, suara metalik, sound terdengar. Mual dan muntah, gejalanya itu sering pada obstruksi usus halus, dapat berbau feses pada obstruksi berat. Konstipasi dan tidak flatus, gejalanya tidak dapat BAB, tidak dapat flatus, tanda khas obstruksi total. Dehidrasi dan shock, tanda gejalanya itu seperti haus, mukosa kering, turkor menurun, takikardia, hipotensi, penurunan kesadaran. Komplikasi, ileus obstruksi yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius dan mengancam jiwa. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama itu dehidrasi berat, cairan hilang via muntah dan ke lumen usus. Yang kedua, ketidakseimbangan elektrolit, hipokalemia, hiponatremia, alkalosis metabolik. Selanjutnya iskemia usus, gangguan aliran darah, nekrosis usus, kematian jaringan. Yang kelima, perforasi usus, robekan dinding usus. Yang keenam, peritonitis, peradangan peritoneum, sepsis, infeksi sistematik dan gagalan organ. Yang terakhir, shock hipoplemik, kehilangan cairan masif. Komplikasi berkembang secara progresif dari gangguan cairan dan elektrolit hingga kondisi yang mengancam jiwa seperti sepsis dan shock hipoplemik. Penanganan dini sangat penting untuk mencegah perburukan. Pemeriksaan diagnostis ada beberapa bagian. Yang pertama itu laboratorium, pemeriksaan darah lengkap, elektrolit serum, analisis gas darah, fungsi ginjal. Foto polos abdomen, posisi supinan dan tegak, ditemukan air fluid, level dilatasi usus, gambaran step ladder, CT scan dan USG. CT scan seperti puasa, evaluasi fungsi ginjal bila pakai Kontraks USG, pencitraan gelombang ultrasonik, tidak perlu tindakan khusus pasca pemeriksaan. Yang terakhir ada penata laksanaan medis. Penata laksanaan medis di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada terapi konservatif. Contohnya seperti puasa, NPO, NGT untuk kompresi cairan 4, koreksi elektrolit, monitoring ketat atau tanda vital output urin, distensi. Yang kedua itu ada farmakologi, analgesik, antiemetik, antibiotik bila ada infeksi atau risiko perforasi. Yang terakhir ada operasi, di mana ini indikasi obstruksi total, strangulasi, perforasi, tumor, gagal terapi konservatif, jenis adesiolisis, reseksi usus, herniotomi, kolostomi, dan anastomosis.